Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi di rumah Tuhan dengan keadaan bahagia ya tentunya ya saudara ya. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Haleluya. Namun sebelum itu saya mengundang untuk Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama. Haleluya Yesus. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami kesehatan dan berkat yang berlimpah-limpah selama seminggu penuh ini Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami mau masuk lebih dalam untuk bertemu dengan Engkau pada pagi hari ini Bapa. Berkatilah saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat-Mu ini. Berkatilah mereka agar sampai ke rumah-Mu dengan selamat. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu, inilah hati kami. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Dari awal Tuhan Kau sungguh berkarya, Kau sungguh ajaib Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib. Aku bersyukur tiada artinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Aku bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Pesonaku selalu bersyukur, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau mempermudah harga di matamu. Kita mengaji dari awal katakan Tuhan sungguh Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau
Gunakan kesempatan ini untuk terus memuji muliakan nama-Nya. Dia Raja segala Raja, Dia mendengarkan doa kita. Terus angkat penyembahan saudara hanya untuk Dia. Gunakan waktu saudara, gunakan sebaik-baiknya.
jauh lebih dari yang kami harapkan Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini apapun Bapa pergumulan yang kami doakan, Engkau selesaikan bersama dengan kami ya Bapa. Kami dapat berjalan bersama dengan Engkau, karena itu semua Tuhan kami bawa hati kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami mau menari untuk Engkau, kami mau terus memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan ucap syukur bagi saudara yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian, biar bumi akan berlalu, karena kita mau mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh luar biasa. Haleluya. Kita mau menyanyi buat Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Katakan biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi apa? Tetapi
Sungguh Tuhan, karena salib-Mu itu Tuhan yang mengubah hidup kami Tuhan. Salib-Mu itu Tuhan yang membentuk kami, menebus dari segala dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran kami, di mana kami boleh dibebaskan Tuhan, karena salib-Mu berkuasa Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami kembali Tuhan membawa hati kami, membawa hidup kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami membawa persembahan, pujian, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau mengetahui hati kami, kerinduan hati kami masing-masing Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Dalam segala hal dalam hidup kami, hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut kami. Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja kepada kami masing-masing Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun yang kami jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus menjamah, mengurapi kami masing-masing dengan kuasa Roh-Mu yang Kudus Tuhan. Bekerjalah Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau. Kuasai ruangan ini, kuasai hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, agar kami fokus ke dalam firman-Mu Tuhan, agar benih-benih kami Tuhan boleh jatuh ke tanah yang subur Tuhan, boleh bertumbuh, berbuah dengan berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu pada siang hari ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat tim praise and worship dan pemusik, terima kasih. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom ya. Kita kembali lagi hari ini, siang ini kita akan belajar sama-sama akan firman Tuhan. Baik, sebelum kita masukkan firman Tuhan, kita baca dulu ayat pengantar kita dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat pasal 4. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Kalau bisa ditampilkan multimedia, kita baca sama-sama ya. Saya akan membacakan ayat yang genap dan ayat-ayat yang terakhirnya kita sama-sama ya. Sudah dapat? 1 Petrus 4 ayat 12. Jadi kita akan baca bersama supaya firman Tuhan ini kita bisa menjadi berkat buat kita bersama, kita mengerti ya. Baik, kalau yang sudah ketemu 1 Petrus 4 ya. Saya akan mulai awal ayat genap, saudara sambung ayat ganjil, nanti kita terakhir sama-sama ya. Perikopnya adalah menderita sebagai Kristen ya. Ayat 12 demikian, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus ada padamu. Ayat 15. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat 17. Dan jika orang yang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sama-sama. Karena itu baiklah
juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Amin, saudara. Ya, perikopnya coba PPT boleh ditampilkan. Yang pertama, di sini ada perikop kita adalah menderita sebagai Kristen, saudara ya. Mungkin saudara sering mendengar, ya kan, orang Kristen menderita. Nah, ini perikopnya saya ambil orang Kristen menderita. Nah, itu pertanyaan saudara ya. Apa benar orang Kristen itu hidup menderita, saudara? Ya. Nah, ini gambar Tuhan Yesus memikul salib. Di mana salib ini yang tadi kita nyanyikan itulah, salib itu adalah dosa ya, kutuk ya kan, umat manusia. Tuhan Yesus pikul salib itu untuk menebus dosa-dosa kita, kutuk itu untuk dibawa dan untuk dirinya disalibkan. Ya, sebenarnya salib ini sebenarnya untuk kita yang disalibkan ya, karena dosa dan kutuk itu, tapi Tuhan menebus dengan memikul kutuk itu dan dosa itu. Nah, itu ya, itu gambar Tuhan Yesus. Nah, sekarang apakah yang jadi pertanyaan, apakah kita orang Kristen juga harus mikul salib seperti Yesus gitu? Nah, itu satu pertanyaan saudara ya. Apakah benar orang Kristen itu harus mikul salib? Ya kan? Untuk menyalibkan kita disalib juga? Iya benar saudara? Coba kita selama jadi orang Kristen ini pernah berpikir nggak, apa kita harus mikul salib juga? Atau seperti Petrus waktu dia mati ya kan, dia disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas saudara, karena dia tidak merasa layak ya disamakan dengan Tuhan, karena Tuhan itu dia pernah menyangkal Tuhan kan, dia menyesal, istilahnya itu dia disalibkan dengan kepala di bawah, kebalikannya. Nah, apakah demikian orang Kristen harus mati demikian saudara? Ya. Ya, mungkin saudara secara pikiran, orang Kristen kalau gue itu gue nggak mau jadi Kristen lah, gue mati nanti disalib lagi. Nah, itu gambar orang-orang yang masih belum dewasa rohani, belum mengerti apa itu kekristenan, ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang datang dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu. Sebenarnya saudara, yang Tuhan inginkan, ya, kita itu harus menyalibkan apa saudara? Kedagingan kita, keinginan hawa nafsu kita, itu yang Tuhan mau, ya. Tetap kan disalibkan, tapi salib itu tidak nyata harus pikul kayu salib yang kasar, berat itu enggak. Yang Tuhan mau, salibkanlah keinginan hawa nafsumu, kedaginganmu, itu harus disalibkan, harus. Kalau tidak disalibkan, ya saudara akan yang menderita saudara, menderita. Kenapa banyak orang Kristen menderita? Karena tidak mau menyalibkan hawa nafsu, keinginan kedagingannya. Ya, jadi orang Kristen tuh harus menyalibkan keinginan hawa nafsu dan kedagingannya saudara ya. Nah, jadi jelas saudara, dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, jadi saudara, kalau umpama kita jatuh dalam persoalan, pencobaan, penderitaan itu, Tuhan bilang anggaplah, ya kan, dalam firman Tuhan dikatakan Yakobus ini, anggaplah suatu kebahagiaan saudara. Nah, kalau saudara mengalami satu penderitaan ya, terus saudara mengeluh, Tuhan kenapa Tuhan begini? Padahal Tuhan, saya ini sudah rajin ke gereja, tiap minggu nggak pernah bolong. Saya sudah rajin berdoa setiap hari, saya sudah rajin baca Alkitab, kenapa hidup saya masih menderita Tuhan? Banyak orang Kristen tuh bertanya-tanya saudara, sudah sekian lama ikut Tuhan tapi tetap hidupnya menderita. Kuncinya cuma satu saudara, ya, karena saudara belum menyalibkan keinginan daging saudara, ya kan, hawa nafsu, segala yang ada dalam kedagingan saudara belum salibkan, masih egonya, keinginan kita yang lebih dominan, bukan keinginan Tuhan saudara. Memang tadi kayak pujian tadi, salibnya itu berkuasa, ya kan, itu kan dari pihak Tuhan. Salibnya ada mujizat, salibnya itu membebaskan, salibnya itu pokoknya istilahnya gak ada melalui salib yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi itu kan secara Tuhan, tapi penyelesaian kita bagaimana? Kita udah disalibkan belum?
kedagingan kita, keinginan kita, hawa nafsu kita. Nah itu kita harus berpikir saudara. Jadi penderitaan yang kita alami itu, kita introspeksi, apa gue udah benar selama ini gue menyalipkan kedagingan kita sendiri ya, hawa nafsu kita sudah salibkan belum? Itu harus ada pertanyaan yang harus kita selalu kita kalau mengalami saudara begini loh. Memang setiap penderitaan itu ya bukan dari kita, kesalahan kita, dari daging keinginan kita, tapi ada juga penderitaan itu yang dari kehendak Tuhan saudara ya, suatu ujian itu ada juga ya kan. Nah tapi saudara harus ingat, Tuhan itu tidak ingin sebenarnya anak-anaknya menderita saudara. Percaya saudara? Tidak ingin saudara orang Kristen itu anak-anaknya menderita, hidup menderita, nggak mau Tuhan anak-anaknya menderita. Walaupun di sini perikopnya orang Kristen menderita, ya kan? Tapi itu satu, karena apa? Ya tidak menyalipkan dari keinginan hawa nafsu kita, kedagingan kita disalibkan, itu akan menderita saudara. Ya, jadi keinginan kita yang membuat kita menderita saudara. Ya, jadi nah sekarang nih contoh saudara ya. Itu kan keinginan hawa nafsu gini, keinginan kedagingan kita. Ini kan mau lebaran saudara, ya kan? Berapa hari lagi ya? Tanggal 28. Tanggal berapa? Ada yang tahu nggak lebaran? Idul Fitri. Tanggal 1 ya? Atau tanggal berapa ya? Nah, sekarang ini sebelum lebaran saudara perhatikan, jalan di Harapan Indah ini banyak showroom saudara. Showroom menjual mobil. TDP berapa? 3 juta bisa bawa pulang mobil. Murah nggak Pak saudara? Kalau nama TDP itu total semuanya, udah biaya admin apa udah termasuk apa semuanya bebas angsuran hari pertama. Dia semua bayar 3 juta bawa mobil. Lalu kita nih, Tuhan kayak ini saya bisa ngambil murah ya kan? Walaupun gaji kita mungkin kita harus nggak diperhitungkan, mungkin gaji 7-8 juta mau ngambil mobil angsuran DP 3 juta gue bisa kali, ya kan? Terus saudara berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini rohani, berdoa dulu. Tuhan, saya mau ngambil mobil Tuhan. Kiranya Tuhan tolong ya lancarin semuanya. Nah, terus dia gitu. Pergi ke showroom, saudara, Pak saya mau beli mobil gini. Ya, DP sekian. Tapi nanti angsurannya bulan selanjutnya 4.500.000 selama 4 tahun. Nah, saya pikir, bisa kali udahlah. Ya kan? Saudara diproses. Di ACC kan sama showroom kan. Wah, saudara kayak wah puji Tuhan ini kehendak Tuhan dilancarin semuanya ya dengan 3 juta bawa mobil. Nah, tapi untuk bulan-bulan selanjutnya saudara, kesulitan untuk bayar karena kebutuhan mungkin saat itu dia dapat THR mungkin double ya kan, uangnya ada, duitnya masih lebih, masih berapa, di atas 10 juta uang saya masih, tapi bulan-bulan selanjutnya kehabisan uang, susah, bayar angsuran susah, sekian tahun, udah jalan 1 tahun, 2 tahun, nggak bisa bayar. Nah saudara tahu nggak kekejaman showroom ya, kalau kita kredit, kalau dia pun udah 2 tahun saudara kredit, ya kan, itu kalau ditarik itu nggak dapat apa-apa, hilang semuanya. Hilang, walaupun duit saudara bisa 4,5 juta setiap bulan sudah store, selama udah 2 tahun, udah berapa puluh juta, itu hilang, nggak kembali, nggak dibayarin sama showroom, diganti, enggak. Nah itu terus gitu, tiap bulan saudara susah, Tuhan bulan ini saya belum dapat orderan nih Tuhan buat bayar kredit masih kok. Itu kan penderitaan yang dibikin oleh ulah sendiri, hawa nafsu sendiri saudara. Ya, jadi saudara harus berpikir, jangan begini. Sementara sudah berdoa dulu merohanikan Tuhan lancarin, wah ini kehendak Tuhan nih saya dapat mobil. Enggak saudara, ya Tuhan memberikan kita satu hikmat, ya kan? Keinginan daging harus disalibkan, ya kan? Keinginan dunia harus disalibkan. Mungkin kita mendingan saya cari mobil tua aja lah, nggak apa-apa. Yang penting aku hujan, nggak apa-apa puji Tuhan. Tapi jangan yang kredit, ya kalau belum mampu. Tapi kalau udah mampu no problem, ya kan? Mungkin gaji udah ada atas 15 juta, 10 juta, 20 juta nggak masalah. Ya, kalau gaji pas-pas mepet-mepet, mendingan pikir dulu. Nah itu adalah kesulitan yang dibikin sendiri saudara. Jadi penderitaan itu kalau umpama saudara kan menderita karena ulah sendiri, itu bukan salah Tuhan saudara. Ya, kita harus introspeksi diri kita sendiri. Baik, untuk slide-nya dong, tolong di ini kan slide yang
slide yang keduanya, tolong ditampilkan lagi. Jadi orang Kristen sejati, pasti kalau orang Kristen sejati saudara ya, dia mengerti saudara, kesulitan-kesulitan dialami itu mengerti ini kehendak Tuhan, apa karena kehendak Tuhan atau karena ulah kita sendiri. Ya, kita harus peka saudara ya. Karena demikian banyaknya orang-orang Kristen yang jatuh saudara ke dalam hal ini saudara, ke dalam penderitaan. Makanya nggak bisa disalahkan itu, wah Tuhan nggak nolong saya, Tuhan tuh nggak baik sama saya, ya kan? Karena gini saudara, selama kita menderita di dunia ini, ya kan, Tuhan itu tidak menjanjikan selalu langit itu biru buat orang Kristen. Ya, Tuhan kami menjanjikan demikian. Pasti suatu kali ada hujan, ya kan, mendung istilah dalam kehidupan kita. Tapi saudara ingat janji Tuhan, setelah hujan, ya, mendung hujan, pasti nanti akan ada satu kali ada pelangi kita lihat. Nah demikian juga penderitaan orang Kristen juga begitu. Ada saatnya kita mengalami musim-musim susah, menderita. Tapi percaya, orang yang percaya pada Tuhan, nanti akan timbul janji Tuhan akan digenapi. Apa yang saudara harapkan, Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Ya, slide keduanya boleh. Nah, di sini saya kasih ada ayat yang kita bisa langsung baca. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, itu jadi keselamatan itu ada satu karunia saudara ya. Tapi Tuhan tidak memberikan karunia keselamatan aja. Karunia kita percaya sama Tuhan, tapi kita dikasih karunia untuk menderita bersama Dia. Jadi dibilang makanya tadi kan, kalau kita menderita, ya, kalau kita baca tadi dalam 1 Petrus ini, anggaplah satu berbahagia kita, ya kan? Kok menderita berbahagia? Kadang-kadang kita berpikir, kok berbahagia kita menderita? Nah, tapi emang firman Tuhan dikatakan berbahagialah karena apa? Tuhan mengaruniakan penderitaan itu untuk apa? Untuk apa? Tujuan prosesnya untuk apa saudara? Untuk menjawab doa kita saudara. Dari segala sesuatu itu harus melalui proses juga saudara, penderitaan itu harus kita lewati saudara ya. Nggak ada istilahnya tuh kita menderita dari awal sampai menderita terus nggak ada sama sekali bahagianya. Enggak saudara, pasti Tuhan satu saat. Nah, penderitaan ini sebenarnya ada satu kendaraan Tuhan untuk membentuk kita saudara. Ya, untuk memberikan kita promosi, terobosan. Ketika saat kita tahan dalam penderitaan itu, Tuhan pasti memberikan janjinya. Tuhan memberikan terobosan yang mungkin kita tidak terpikir oleh pikiran kita. Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa saudara. Nah, sebab itu kita dalam penderitaan itu yang terutama adalah harus kuat iman saudara. Ya, teguh, jangan rapuh iman kita. Iman percaya kita harus kita lebih perkuat lagi saudara pada Tuhan ya. Nah, sekarang banyak penderitaan itu membuat orang stres ya. Yang bikin orang stres bukan orang dunia aja, orang Kristen juga banyak yang stres saudara. Ya, banyak orang Kristen yang stres, yang istilahnya tuh ya nggak bisa tidur, ya kan? Susah tidur, demikian juga bahkan putus asa, dan bukan itu aja, banyak yang bunuh diri saudara. Ya, jadi bukan orang dunia aja saudara, orang Kristen juga banyak yang stres saudara, ya karena mengalami penderitaan yang bertubi-tubi saudara, nggak kuat imannya, ya nggak kuat rohnya, akhirnya dia stres. Ada yang mungkin gila, ada yang sampai putus, sampai bahkan bunuh diri saudara. Ya, nah ini saya catat saudara ya, di Indonesia aja nih, tercatat di Polri ya, di Kepolisian Republik Indonesia nih, dalam tahun 2024 nih, tahun kemarin saudara ya, 2024 nih, dari seluruh Indonesia tercatat sekitar 988 kasus kejadian bunuh diri saudara, hampir 1000 saudara. Dari kejadian satu tahun doang, dari tahun 2024 sampai bulan September kemarin tercatat itu terjadi 988 kasus bunuh diri di seluruh Indonesia saudara. Mungkin saudara dari tahun 2001 saya pernah baca tuh, seorang hamba Tuhan saudara, lulusan teologia, ketika dia sedang PKL di Mentawai saudara,
pelayanan PKL di satu gereja GBI, saudara. Diketemukan dia gantung diri main ayunan pakai leher, saudara. Mati, ya kan? Karena apa? Di suratnya dikatakan, saya capek hadapin hidup ini, dengerin omongan-omongan orang, saya capek. Nah itu loh, hamba Tuhan saudara bisa capek, bisa mati, bisa gantung diri, main ayunan pakai leher, mati semuanya, ya kan? Jadi kita kalau saat kita ngerti, ya orang Kristen itu juga banyak yang putus asa bunuh diri, saudara. Karena apa, saudara, orang bunuh diri itu, saudara? Karena mereka tuh rohnya itu nggak kuat, iman percayanya rapuh. Ketika menghadapi satu persoalan, ya kan, imannya goyang. Tuhan, apa benar Tuhan nolong saya? Apa doa saya dijawab sama Tuhan? Dijawab nggak doa saya sama Tuhan, ya? Karena pikiran-pikiran yang dasar imannya tidak kuat, rohnya lemah, ya kan? Akhirnya gampang putus asa, yang tadi stres, bahkan bunuh diri, ya kan? Nah, tetapi kalau orang Kristen itu, ya kan, yang mengerti, pasti dia akan bertahan, saudara. Iman percayanya akan kuat, saudara. Baik, slide yang ketiganya dari ayat lagi, slide ketiganya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, ya. Jadi bukannya perkataan saya, yang slide merah ini adalah, stress merah ini ada Tuhan Yesus sendiri yang berkata, setiap orang yang mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya, jadi bukan salibnya Tuhan Yesus, saudara, salib kita sendiri, ya kita harus menyalibkan diri kita sendiri. Kalau Tuhan Yesus kan menyalibkan dirinya memikul kayu salib, nah kita juga harus memikul salib kita sendiri, yaitu keinginan hawa nafsu kedagingan kita. Nah, jadi setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyalibkan hawa nafsunya, keinginan dagingnya, ya kan? Kalau sudah tidak bisa bisa mengikuti apa yang Tuhan katakan, dia bilang dia tidak layak menjadi muridku. Sebenarnya tidak layak menjadi muridku karena apa? Dia tidak mau menyalibkan dirinya, gitu. Jadi yang terutama harusnya menyangkal diri, ya, menyangkal diri itu yang tadi saya bilang, kedagingan kita, ya, hawa nafsu kita salibkan, ya. Jadi itu adalah suatu perbuatan-perbuatan yang mendatangkan nanti hal-hal yang baik, saudara. Ya, bukan penderitaan, saudara, yang akan kita alami. Karena saudara, setiap orang itu pasti menderita, saudara, ya kan? Gak ada dalam di dunia ini orang yang hidupnya senang terus dari sejak lahir sampai mati senang terus, maksudnya bahagia terus, gak ada persoalan, gak ada penderitaan, enggak, saudara. Kesedihan itu pasti ada, persoalan pasti ada, penderitaan pasti ada. Tetapi saudara, ya kan, itu saudara mengerti, itu adalah proses kehidupan di dunia ini, ya. Kita harus jalani, ya, kita harus jalani. Sebenarnya pencobaan-pencobaan kita yang kita alami kalau dalam Kristen itu pencobaan biasa. Orang Kristen itu menderita itu biasa, saudara. Ya, jangan suatu hal yang aneh. Jangan merasa, waduh, orang Kristen menderita. Aduh, saya menderita. Semua manusia itu pasti menderita, saudara. Apalagi janji Tuhan. Janji Tuhan dalam Korintus 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kalau punya pemikiran bahwa pencobaan yang kita alami itu biasa, Tuhan bilang biasa, dan kita akan dapat lalui semuanya pencobaan itu. Karena apa? Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, ya. Tuhan akan memberi kekuatan pada kita sehingga kita dapat menanggung penderitaan, pencobaan itu. Kalau saudara berpikir pencobaan ini, aduh, kayak pencobaan saya berat nih. Aduh, kayaknya Kenapa ya? Kenapa Tuhan? Kenapa? Saudara jangan bertanya-tanya. Jalanin aja pencobaan itu yang saudara alami kalau memang itu kehendak Tuhan, jalani, itu proses. Percaya Tuhan pasti beri kekuatan untuk menanggungnya, saudara. Dan percaya juga Tuhan akan memberikan jalan keluar, ya kan? Nah, memang secara dunia gini, saudara. Saudara lebih percaya Tuhan pada lebih percaya manusia. Saudara bisa berkata, Tuhan,
Tetapi saudara, ketika saudara diperhadapkan begini, misal umpama ini, saudara mempunyai satu teman akrab deh, ya kan? Misalnya saudara mengalami masalah nih, saudara ini kayaknya masalah ini rumit nih, ya kan? Yang saudara cari Tuhan apa manusia dulu? Saudara mungkin bilang Tuhan, tapi kayak ini masalah ini cocok sama teman saya seorang pengacara nih, saya minta advice sama dia, saya mau datang sama dia konsultasi, ya. Tidak menyerahkan kepada Tuhan, tapi konsultasi dulu sama manusia. Bagaimana nih masalah begini, mengadu gini. Nah itu namanya juga udah menomorduakan Tuhan. Yang terutama kita kalau menghadapi masalah percobaan apapun, penderitaan apa, pertama apa datang kepada Tuhan dulu, berlutut sama Tuhan, menyerahkan persoalan kita sama Tuhan. Jangan manusia dulu dicari, tapi emang tuh manusia kan begitu saudara, cenderung apa dilihat gampangnya, apa dilihat dari mata itu, karena Tuhan nggak kelihatan. Ya, kita minta sama Tuhan, tahu Tuhan kasih nggak? Misal kita butuh sesuatu, ya kan? Tuhan langsung kasih nggak? Nggak kelihatan Tuhan kok. Tapi orang yang kelihatan, wah ini gampang, saudara saya nih, kakak saya, ya adik saya atau saudara saya ada uang nih, ya udah datang ke sana minta pertolongan, ya kan? Itu ada manusia, tapi Tuhan nggak mau, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya kan? Jadi hidup orang tuh kalau mengandalkan Tuhan, percaya saudara, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan memberi kekuatan pada kita, ya. Jadi kalau kita mengalami pencobaan itu sebenarnya saudara, penderitaan itu adalah suatu proses latihan saudara, sebenarnya latihan saudara buat kita supaya iman kita kuat. Beda loh saudara, ada orang yang hidup dalam zona nyaman, ya. Zona nyaman nih maksudnya tidak, jarang ada masalah. Mungkin setahun sekali mungkin ada masalah, atau setahun 2 kali ada masalah. Lain sama orang yang setiap minggu ada masalah, setiap bulan ada masalah. Beda loh, imannya beda, kadar imannya. Percaya nggak saudara? Karena yang orang zona nyaman itu latihan imannya kurang, ya. Dia menghadapi udah hidup enak, ya kan, selalu hidup enak. Tapi orang yang banyak masalah nih, ya kan, kayaknya kok setiap bertubi-tubi masalah, itu memproses iman dia, memproses terus. Seperti orang olahraga saudara, orang yang biasa jarang latihan olahraga sama orang yang olahraga, pasti orang yang sering latihan olahraga ini lebih sehat saudara, ya, badannya. Jadi kebanyakan orang yang hidup di zona nyaman biasanya imannya kalah sama orang yang banyak menderita saudara. Nah ada perumpamaan gini, mungkin saudara ini perumpamaan klasik yang udah lama saudara, yang udah sering dengar, apalagi orang-orang Kristennya sudah tahu apa firman, ya. Seringkali hamba-hamba Tuhan sering ceritakan satu perumpamaan gini. Seekor monyet, mungkin saudara pernah dengar ya. Seekor monyet dia naik ke pohon yang tinggi. Ketika dia naik, dia sedang nangkring saudara, tiba-tiba angin kencang. Wah, angin kencang banget. Nah, si monyet ini ngeliat angin itu kencang. Dia berpegangan nggak saudara? Berpegangan. Tambah lama angin tambah kencang, soalnya seperti badai gitu. Wah, nih gitu. Tambah kencang nggak si monyet ini saudara? Pegang pohon. Tambah kencang dia meluk pohon, jatuh nggak? Nggak jatuh, karena dia apa? Langsung dipegang kencang-kencangnya, angin kencang, digoyang, tapi dia nggak jatuh, dia lebih kencang lagi pegang pohon itu. Nah, tapi ketika suatu saat dia naik, dia naik lagi ke pohon yang tinggi, angin sepoi-sepoi saudara, wah nyaman, udah segar ya, hawanya teduh, nyaman. Dia naik pohon yang tinggi lagi, dia enaknya ketiduran saudara, ketiduran jatuh. Nah, itu nggak ubahnya orang Kristen. Jadi orang Kristen itu kalau hidup udah nyaman, wah udah enak, apa di angin boboin, ya kan, udah iman bisa jatuh saudara, percaya saudara. Karena latihannya kita tuh nggak sadar, iblis kasih yang enak-enak, ya disamarin, ya nyaman deh, kamu hidup nyaman dalam Tuhan itu nyaman. Kalau saudara ada pendeta yang berkata kamu dalam hidup jadi orang Kristen akan bahagia, nyaman terus, enggak saudara, ya kan, hidup akan tambah lebih baik. Enggak, zaman sekarang saudara, firman Tuhan katakan hidup tambah sukar saudara. Dunia tambah sukar, bukan tambah enak saudara. Kalau ada seorang hamba Tuhan mungkin nyampaikan, wah hidup lebih baik lagi, ya. Saudara akan bahagia, ikut Tuhan bahagia. Enggak akan begini, enggak akan kekurangan, hidup Tuhan pasti selalu diberkati hidup. Saudara harus bertanya-tanya, Alkitab mengatakan akan sukar.
Tapi orang Kristen sejati akan bertahan, saudara. Ya, jangan istilahnya kita dinambobokan kalau kita nggak ada persoalan. Puji Tuhan, keluarga saya bahagia, ekonomi saya cukup, anak-anak saya sekolah tinggi, ya kan, semuanya serba enak, semua serba ada. Oh enak, nggak mikir sulit, nggak mikir orang lain. Wah dia hidup jadi orang Kristen hidupnya susah melulu. Ya, oh dia ada orang Kristen kok dia seolah-olah tuh nggak diberkati. Jangan salah, saudara. Walaupun orang itu menderita dari dia muda sampai dia mungkin tua dia menderita, tapi imannya, saudara, dia setia sama Tuhan, saudara. Ya, lain kalau orang banyak mungkin hidup berkecukupan, saudara, segala sesuatunya ada, anak-anak ada, semuanya dipikir, wah pokoknya Tuhan berkati saya. Ya seperti tadi, Tuhan berkati saya, puji Tuhan, Tuhan itu selalu baik sama saya. Memang bersyukur pada saat tidak ada persoalan, tapi kadang-kadang menghadapi persoalan tiba persoalan besar bener, nggak sanggup, saudara, nggak sanggup dia. Ya, saya perhatikan banyak orang-orang yang banyak hidup dalam kehidupan kemewahan, nggak bisa tidur, saudara. Ya, jadi ya kok terlihat tukang beca aja bisa tidur. Kenapa? Damai sejahtera itu ada. Ya, orang-orang kaya itu belum tentu damai sejahtera. Mungkin lihat cara pikir, waduh, dia kaya deh, uangnya banyak, berlimpah-limpah, tapi nggak tahu utangnya banyak, saudara. Ya, bos saya aja tuh, ya, waktu saya kerja di showroom, kelihatannya wah mewah, mobil banyak, ya kan, utangnya sabrak-abrek, saudara, sama bank, diudak-udak sama bank. Ya, jadi jangan dinilai dari luarnya, saudara. Suatu hal tuh jangan lihat dari luarnya. Jadi tujuan penderitaan seizin Tuhan, ya, penderitaan yang seizin Tuhan itu ada maksudnya, saudara. Coba slide selanjutnya dah, Patrick, tolong. Nah, penderitaan hanya untuk orang pilihan, saudara. Mengapa saya bilang penderitaan hanya untuk orang pilihan, saudara? Tidak semua orang, ya, tidak semua orang tuh setelah menderita Tuhan memberikan terobosan, saudara. Ya tidak semua orang, saudara. Banyak orang dunia menderita, ya, tapi tambah jatuh, ya, hancur. Tapi orang Kristen beda, saudara. Ketika orang Kristen itu menderita, Tuhan pilih kita untuk menderita. Tuhan tidak menghancurkan kita, ayo habis, enggak. Tapi Tuhan akan angkat dia, saudara. Ya, kalau kita bisa melewati dengan iman yang percaya, yang teguh, Tuhan akan memberikan satu terobosan baru, saudara. Ya, banyak, saudara, cerita-cerita Alkitab yang istilahnya dengan penderitaan itu dia diberkati Tuhan. Ya, banyak hal lain. Baik, untuk coba Patrick selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi ingat ya, penderitaan itu tujuan orang Kristen menderita adalah satu nih, supaya dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini tujuan yang pertama, ya. 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Maksudnya apa, saudara? Yang tadi saya bilang, kalau kita sudah menyalibkan diri kita nih, ya kan, menyalibkan keinginan kita, kedagingan kita, otomatis itu sudah berhenti, saudara. Keinginan duniawi itu, keinginan badan kita sudah berhenti, saudara. Sehingga tidak punya keinginan lagi, hawa nafsu lagi, saudara, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Baik, nggak apa-apa, saudara, mas kita lanjut terus ya, saudara, ya. Jadi ketika kita saat itu mengalami penderitaan yang seizin Tuhan, ya kan, jadi setiap penderitaan itu kita ingat, tidak semuanya buruk, saudara, ya kan. Ini untuk mengingatkan kita percaya kepada Tuhan. Ya, maaf, saudara, ya, storing, ya.
Ini biasa saudara ya. Ini biasa saudara. Gangguan ini ada satu hal yang harus kita lalui saudara ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara ya. Ini satu tantangan juga buat kita saudara ya. Satu tantangan yang mungkin si iblis juga tidak suka dihalangi ya. Dari pemberitaan salib ini memang suatu hal yang spektakuler saudara. Tanpa salib itu tidak ada pengampunan saudara. Ya, di sini kita diajar untuk orang Kristen itu mengerti apa salib itu ya. Kuasa salib menyalibkan diri itu adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan kehendak si iblis saudara ya. Ya, nah saudara, jadi tujuan orang Kristen menderita adalah untuk supaya bertaubat kembali kepada Tuhan saudara ya. Jadi otomatis saudara, ketika saudara sudah menyalibkan diri saudara ya, menyalibkan dari hawa nafsu, keinginan, kedagingan saudara, itu otomatis saudara tidak ada dosa yang berkuasa lagi dalam diri kita saudara. Ya, karena apa? Yang kita lakukan sesuai semua dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri, bukan keinginan kedagingan kita sendiri. Jadi benar firman Tuhan dikatakan dalam 1 Petrus 4 ini dikatakan karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ya, menderita nggak saudara mensalibkan diri sendiri saudara? Menderita nggak? Menderita. Kita lihat nih orang lain kok mau bisa ke sono, ya kan, datang ke tempat-tempat yang nggak benar. Kok kita orang Kristen nggak boleh? Kok kita nih orang lain kok bisa dapat duit banyak dengan cara-cara yang nggak benar, cepat dapat duitnya. Kok saya nggak boleh? Ya, nah hal itu ada koridor-koridor yang tidak tidak diperbolehkan. Jadi menderita nggak saudara? Menderita, ya kan? Kok ada juga kok orang Kristen dilarang ke sono ke sini, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sono. Otomatis dibatasi kehidupan orang Kristen itu saudara. Ya kan? Nah, pembatasan-pembatasan yang yang diderita oleh badan kita nih ya, diri kita itu adalah bentuk dosa yang sudah tidak berkuasa lagi saudara. Jadi kemungkinan untuk berbuat dosa itu kecil saudara, ya. Karena apa? Kita berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Buat ini Roh Kudus bilang jangan, tidak jadi, ya kan? Mau ini mau itu. Itu adalah bentuk penderitaan badani, ya. Jadi kalau kita orang Kristen sudah menderita menyalibkan dirinya, ya kan? Sudah menyalibkan dirinya, itu dosa sudah tidak berkuasa lagi kepada dirinya. Karena apa? Dia pasti akan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ada orang-orang Kristen nih yang hidupnya itu dia keras hati saudara. Padahal Tuhan udah kasih peringatan nih, kamu jangan bikin ini, jangan ambil tindakan ini, jangan itu. Tapi dia keras hati, enggak lah, ini pasti nggak apa-apa kok, ya. Dia hal-hal yang perbuatan dosa dianggapnya nggak apa-apa. Nah, Tuhan juga tahu. Ya, jadi pikiran-pikiran yang mungkin nih kayak ibadah mungkin ya. Saya lihat kan ibadah kita nih pasang surut saudara. Kalau lagi rame banyak. Kalau giliran nggak datang ya, separuhnya bisa nggak datang saudara. Itu kadang-kadang tuh saya berpikir gini saudara. Apakah dia mengerti? Apakah dia mengerti? Lain hal kalau keadaan kita sakit ya beda ya. Tapi kalau tidak ada urusan-urusan lain, apa tidak bisa mengutamakan Tuhan dulu, datang kepada Tuhan? Ya, mungkin ya istilahnya yang dia pikirkan mungkin pekerjaannya mungkin atau keluarganya lebih utama atau hal-hal yang kita nggak ngerti. Tetapi saya merasakan
hal demikian itu adalah orang-orang yang harus kembali lagi berpikir bahwa itu kita harus menyalipkan keinginan kedagingan hawa nafsu kita. Yang terutama apa? Cari Tuhan, setia menyembah Tuhan. Walaupun apa yang terjadi saudara, saudara harus ibadah saudara. Ya, harus ibadah saudara. Jangan bolong-bolong saudara. Karena ingat Tuhan sudah menebus dosa kita dengan kayu salib yang benar-benar yang kita tidak tanggung. Ya, Tuhan sudah menebus kita. Jadi sebenarnya saudara, kalau dibilang orang Kristen itu keras kepala, iya saudara, ya, gampang, minggu ini kan gampang, minggu besok juga ada waktu, diajak pergi, misalnya pas hari Minggu harus ibadah, diajak pergi, pergi aja dulu, Minggu kan nggak kemana-mana, Minggu besok ada ketemu Minggu lagi kan, atau ada bisnis, wah bisnisnya gede nih Minggu, nggak bisa ke gereja nih, ya udah sih ke gereja lah, gampang. Itu orang-orang itu yang gampangin kehendak Tuhan. Nah tetapi saudara, itu kan dibilang tadi barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, kalau tidak mau menyalipkan dirinya, udah dikasih peringatan, dia tidak mau menyalipkan dirinya secara batinnya, saudara ya, dalam rohnya, dia tidak menyalipkan keinginan hawa nafsunya, kedagingannya. Tuhan pakai cara kedua, saudara. Cara keduanya apa, saudara? Coba slide selanjutnya. Nih cara kedua yang Tuhan ekstrim saudara ya, yang Tuhan istilahnya bikin orang tuh, nah ini saudara, apa saudara? Orang sakit saudara, ya. Kalau orang sakit itu dulunya dia mungkin gagah, dulunya dia mungkin pokok gereja nomor 2, pokoknya apa, ya kan? Melakukan sesuatu nggak mikir panjang, gue masih muda, segala macam. Tapi ketika seorang sakit, dihantam badannya, ya sakit, jatuh rumah sakit, dirawat. Apalagi kalau divonis, dokter bilang udah nggak ada kesempatan untuk kisah hidup. Dia akan berpikir saudara, orang sudah mengalami rumah sakit saudara ya pasti pikirannya macam-macam saudara. Ya orang siapapun juga kalau kadang udah nggak bisa apa-apa saudara, mau didoain oleh siapapun mau aja saudara, karena udah nggak bisa apa-apa. Yang dipikir cuman di atas, dilihat langit-langit kiri, tembok kanan, tembok, mungkin ada kawan-kawan yang sakit juga. Pikirannya udah nggak ini saudara, udah nggak bisa pikir apa-apa, boro-boro buat dosa saudara ya, boro-boro memikirkan hal-hal yang ini. Karena apa? Tuhan hajar. Nah tapi jangan berpikir begini saudara, orang sakit itu pasti Tuhan hajar, enggak. Ada Tuhan izinkan orang sakit itu, ya kan, kayak kawan-kawan kayak iman kita kan, Ibu Marbun sakit, ya kan, dirawat rumah sakit, bukan karena Tuhan hajar, ya kan? Tuhan satu proses, mungkin untuk imannya lebih dewasa, lebih maju lagi, untuk dapat ada satu berkat yang di balik itu saudara, ya. Tapi kalau orang yang sakit karena keras hati, sudah Tuhan katakan jangan, tetap aja melakukan. Tuhan bilang jangan, tetap aja. Tuhan hajar, nggak bisa apa-apa saudara. Udah di rumah sakit, ya otomatis dia mau berbuat dosa juga nggak bisa saudara. Boro-boro mau melakukan hal-hal yang sehari-hari, ya semuanya mengandalkan orang, ya kan, harus diinfus atau kasih makan, nggak harus melalui orang, mau ke WC juga dibantu semuanya, udah nggak bisa apa-apa saudara. Nah jadi benar, penderitaan badani ini ya, kalau kita sudah menderita badani, baik secara roh ya kan, batinnya kita menyalipkan diri, atau kita dihajar sama Tuhan, kita sakit, udah nggak bisa berbuat dosa saudara. Nah saudara tinggal pilih, mau menyalipkan menyalipkan diri kita sendiri ya, atau kita mau dihajar Tuhan masuk rumah sakit saudara. Ya itu kepilihan kita sendiri, ya kan? Tidak harus rumah sakit saudara ya. Banyak hal Tuhan berapa macam cara bisa membuat satu kehendaknya terjadi saudara ya. Nah itu adalah tujuan Tuhan saudara ya. Ada juga saudara contoh dalam kitab Perjanjian Lama, tokoh lama seperti siapa? Yunus. Nah saudara, Nabi Yunus ini. Yunus itu kan seorang nabi Tuhan kan saudara. Ya kan? Tuhan bilang, Yunus kamu pergi ke Niniwe untuk memberitakan ke orang Niniwe supaya bertobat. Karena akan ditunggang balikan kota itu kalau kamu nggak mau bertobat. Nah si Yunus ini sudah diperintahin Tuhan ke Niniwe.
Tapi Yunus ini berpikir, kota Niniwe ini saudara, penduduknya ini jahat-jahat saudara. Ya, penduduknya luar biasa jahatnya saudara. Ya, kejam-kejam. Nah, Yunus berpikir, ngapain gue istilahnya mesti bikin tobat mereka, biarin dihukum sama Tuhan, mati kota ini, biar Tuhan tunggang balikan kota ini. Nah, akhirnya dia menyimpang saudara. Firman Tuhan yang harusnya datang kepada dia pergi ke Niniwe, dia lari kemana saudara? Tarsis. Nah, dalam perjalanan ke Tarsis ini menaik kapal yang besar saudara ya. Dia tidur di dalam burit yang paling dalam, ya, dalam perahu itu. Ternyata apa saudara? Tuhan itu memperhatikan, Tuhan tahu Yunus itu ada di mana, ya. Ketika dia sedang tidur enak-enak, kapalnya kena badai, angin kencang, diombang-ambingkan, hampir tenggelam. Barang-barang yang ada di kapal dibuang-buangin untuk meringankan kapal itu supaya tidak tenggelam. Nah, ketika itu nakoda kapalnya dan melihat kok sih ada orang enak-enak aja tidur di dalam kapal nih. Nah, bangun, setelah itu Yunus baru tahu bahwa ini adalah perbuatan Tuhan karena kesalahannya karena disuruh ke Niniwe, dia belok ke Tarsis, menjauhi. Nah, akhirnya Yunus tahu bahwa ini nih saya sudah melanggar perintah Tuhan. Nah, akhirnya kan udah si Yunus kasih tahu sama orang kapalnya, buang saya aja ke laut katanya. Ya udah, si Yunus ini sadar kesalahannya kan, akhirnya udah buang diri saya ke laut, nanti akan selesai semua masalah badai ini. Benar saudara, Yunus itu dilempar ke laut, bukan barangnya semua, barang-barang yang di situ udah habis. Yunus juga dilempar ke laut. Nah, ketika dilempar di laut, saudara tahu kan, dimakan sama ikan besar. Ya, ikan besar. Laut. Tuhan sudah disiapin sarananya saudara. Tuhan sudah siapin sarananya. Jadi setiap orang pilihan Tuhan yang kalau dikasih penderitaan itu Tuhan pilih, pasti Tuhan kasih jalan keluar, kasih sarananya. Nggak mungkin Tuhan diamin. Tinggal tergantung kita mau bertobat gak. Nah itu. Nah akhirnya dia keluar, dilempar ke laut, dimakan ikan besar. Nah di dalam ikan besar saudara bisa bayangin kan, di dalam kan ada ucusnya ya kan, ada kotorannya. Amisnya minta ampun saudara. Ya kan di dalam ikan itu saudara. Dia nggak ditelan, maksud digigit enggak, masuk langsung telan. Nah, lihat air itu amis saudara ya. Mungkin lambungnya ya kan, ucusnya, saudara. Ya, di dalam perut ikan itu. Berapa hari saudara? Di perut ikan itu saudara? 3 hari saudara. Nah, sampai dia ada satu doa yang keluar, dalam dunia orang mati, aku berdoa kepada engkau tapi engkau mendengarkan Tuhan. Ya, karena dianggap dia udah mati. Karena saudara bayangin, dalam perut ikan itu gelap gulita, ya kan, nggak ada sinar sama sekali, baunya minta ampun. Dianggap memang diri sudah mati, saudara, ya kan? Di situ diproses sama Tuhan. Mau bertobat gak? Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kau mendengarkan doaku, Tuhan, kau Allah yang Maha Kasih. Akhirnya Tuhan jawab gak? Jawab, walaupun hal yang sudah tidak mungkin, saudara. Hal yang sudah orang anggap, udah mati, nggak ada kemungkinan mujizat lagi, nggak ada kemungkinan kehidupan lagi, ya kan? Tapi Tuhan tuh orang-orang pilihannya pasti Tuhan perhatikan. Ikan ini diperintah oleh Tuhan memuntahkan si Yunus ini, dan memuntahkannya juga nggak asal muntah saudara, di tempat yang dituju mau Tuhan, apa? Kota Niniwe saudara. Jadi nggak sembarangan Tuhan tuh, udah pokok muntahin mana di laut, nanti ada orang nelayan yang nolongin dia, enggak, langsung ke tujuan Niniwe. Tujuan Tuhan ke Niniwe kan. Nah akhirnya kembalilah ke Niniwe, dan dia menyaksikan apa yang Tuhan katakan, dan orang Niniwe itu bertobat saudara. Nah itu jadi kehendak Tuhan itu saudara, ya. Penderitaan orang-orang pilihan itu tidak sembarangan saudara. Tuhan pasti kasih jalan keluar, Tuhan pasti kasih sarana kalau kita mau kembali, ya. Jangan keraskan hati. Ketika sudah tahu berbuat salah, mohon ampun sama Tuhan, ya kan. Daud pun demikian saudara, raja sudah berbuat salah, ya kan, dia ngerampas istri orang, udah gitu juga istilahnya suaminya Uria dibunuh nggak secara langsung loh, ya, suruh peperangan, ya kan,
ditaruh di bagian depan, setelah di bagian depan sendiri ditinggal, sendiriannya mati lah dengan puluhan ribu mungkin musuhnya, tombak panah dia udah gak berbentuk saudara. Itu adalah kejahatan saudara. Tetapi ketika Daud tahu ditegur ya kan oleh seorang nabi, dia bertobat ya, dia tidak keras hati, dia bertobat mohon ampun. Tapi saudara harus catat saudara, setiap perbuatan kesalahan yang kita buat itu pasti ada konsekuensinya saudara. Ya. Istilah tabur tuai itu pasti ada saudara. Ya yakin saudara, tabur tuai itu pasti kita alami. Ya. Nah Daud tuh demikian, ketika dia melakukan kesalahan, Tuhan ada akibatnya. Ya, bukan aja kerajaannya itu waktu itu dia dikejar-kejar oleh anaknya, pemberontakan anaknya, dan juga anaknya hasil kelahiran dari perempuan Berseba ini, bekas istri Uria ini, anaknya meninggal saudara. Ya, jadi segala sesuatu pasti ada akibatnya. Oleh sebab itu saudara, janganlah kita mudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya melakukan kehendak Tuhan, tetapi juga kita harus mau bertobat saudara. Kalau kita tahu salah, kita kembali kepada Tuhan. Baik, slide selanjutnya. Nah, ayat firman Tuhan slide selanjutnya adalah kedua adalah memurnikan imannya. Ya kan? Jadi orang Kristen yang menderita itu imannya dimurnikan. Ya. Nah, dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 katakan begini, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, ya kan? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus. Nah, ada lagi atau bawah atasnya itu enggak ya? Nah, jadi saudara, tujuan penderitaan itu untuk memurnikan iman kita, saudara. Saudara, apakah saudara siap untuk dibentuk Tuhan melalui penderitaan, saudara? Siap, kalau itu kehendak Tuhan kita harus siap, saudara. Ya, kita harus siap, saudara. Contoh-contoh Alkitab banyak, saudara. Seperti si Yusuf, ya kan? Yusuf itu hidupnya menderita loh. Dari ketika dia enak hidup di rumah, dimanjain sama ayahnya, ya kan? Sampai akhirnya dia dibenci saudara-saudaranya, sampai dia dibuang, dijual, ya kan? Ke orang Mesir, sampai dia masuk penjara berapa tahun? Ya, berapa tahun si Yusuf ini menderita, saudara? Sampai 13 tahun ya, dia menderita itu. Penderitaan itu panjang dia alami, tapi dia hidupnya benar, saudara. Dia mempertahankan iman percayanya, iman bahwa dia sungguh-sungguh percaya Tuhan dan hidup yang benar. Ketika saat yang cerita yang saudara sering dengar yang paling spektakuler ialah ketika si Yusuf ini, saudara, difitnah berbuat zina, ya kan, dengan istrinya tuannya, saudara. Dia tidak mau, sebagai anak muda itu sebenarnya, waduh, istri si tuannya ini pasti orang kaya kan, gak mungkin istrinya pakaiannya asal-asal atau mukanya biasa-biasa, enggak, saudara, dia pasti cantik, saudara ya. Orang kaya kan rata-rata mukanya baik, mulus-mulus ya, glowing semua mukanya, gak mungkin istilahnya lusuh, pakaiannya juga lusuh, enggak, saudara. Nah, tapi anak muda ini mempertahankan imannya, dia bertahan, tidak mau mengikuti hawa nafsunya, dia ajak berzina, ya kan, sampai dia difitnah, akhirnya dimasuk penjara. Nah, di penjara itu pun udah hal yang nggak mungkin, saudara. Orang kalau udah pernah masuk penjara, saudara ya, udah paling terakhir, saudara. Pas keluar penjara pun pasti akan mengalami kesulitan dalam bekerja, mencari nafkah. Capnya udah, stigmanya udah orang tahanan, bekas orang tahanan. Nah, saudara juga punya anak buah bekas orang penjara, kira-kira lagi mana, saudara? Pasti ada perasaan-perasaan, aduh, ya kan? Tapi Tuhan itu punya rencana lain.
kalau Tuhan ingin memurnikan iman si Yusuf ini, ya melalui peristiwa-peristiwa yang panjang, saudara, 13 tahun saudara dia menderita, saudara, sampai akhirnya dia menjadi seorang kepala Mesir, saudara, ya, di tangan kedua dari Firaun, berkuasa, saudara. Ya, jadi kehidupan kita nih mengalami penderitaan, pasti di balik itu ada proses untuk terobosan, saudara. Ya, bukan penderitaan, ada memang penderitaan biasa-biasa yang kita alami biasa, tapi ada penderitaan yang mungkin bertahun-tahun yang kita alami seperti Yusuf ini, ya. Tapi istilahnya menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Nah, ada penderitaan juga yang harus dialami oleh ketiga orang anak muda juga, yaitu siapa, saudara? Sadrak, Mesak, Abednego, demikian juga, saudara. Ketika seorang raja Babel ini mengatakan harus menyembah patung yang didirikan oleh tuannya, si Sadrak, Mesak, Abednego ini, anak muda ini bilang, saya nggak mau menyembah patung, saya menyembah siapa? Pada Allah. Nah, tapi kamu kalau nggak menyembah patung, nggak mau menyembah patung raja ini yang raja buat nih, aku akan dimasukkan dalam dapur api. Nah, itu tantangan iman, saudara, pilihan. Nah, saudara dikasih tantangan demikian, saudara, mau setia sama Tuhan apa mau percaya sama raja, turut sama raja. Nah, itu diuji, iman kita benar-benar diuji. Kamu mau pilih mana? Tapi pilihannya jatuh kepada tetap saya setia sama Tuhan. Kalau Tuhan itu bisa menolong saya, Tuhan pasti menolong saya, kan? Tapi jangan sekali-kali saya akan menyembah patung Tuanku buat. Imannya dipertahanin. Nah, tapi hasilnya apa, saudara? Ketika dia dibuang ke dalam api, dipanaskan berapa kali lipat, saudara, dari panas yang biasa, sampai orang yang bawa tahanan tuh mati karena panasnya di pinggir aja, saudara. Dilempar ke dalam api. Ketika dilempar ke dalam api, ya kan? Mereka bertiga yang muncul berempat, saudara. Karena raja lihat, bukannya kak yang di dalam api 3 orang, kok saya lihat ada 4 orang. Mukanya seperti dewa, saudara. Ya, jadi ternyata, saudara, ketika dilempar ke dalam api, Tuhan ditolong, saudara. Raja sampai ngelihat gitu. Dan anehnya, saudara, Sadrak, Mesak, Abednego kelempar ke dalam api, ya. Api yang panas berapa kali lipat dari biasanya. Itu pakaiannya nggak ini, saudara. Nggak kebakar, saudara. Rambutnya selai benang pun nggak kebakar, saudara. Yang lepas, yang kebakar apa? Itunya, saudara. Tali yang mengikat dia, saudara. Itu lepas. Dia berjalan-jalan, ya, orang berempat ini di tengah api. Nah, akhirnya mereka dipromosikan oleh Raja Babel. Orang yang berhikmat, orang yang dipakai oleh Raja Babel. Nah, itulah. Jadi kemurnian iman kita itu menghasilkan buah-buah yang luar biasa, saudara. Jadi jangan menderita, kalau menderita jangan saudara mengeluh, saudara, ya. Ya. Jadi saudara menderita harus punya satu pengharapan bahwa di balik ini Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan akan memberikan terobosan baru, ya kan? Dalam kayak gereja kita pun demikian, saudara. Anggap ini suatu penderitaan, harus waduh, bagaimana nih yang ini nggak boleh kontrak lagi. Ini penderitaan, saudara, ya kan? Pikiran kita, tapi percaya, saudara, kalau iman kita percaya sama Tuhan, sepenuhnya percaya sama Tuhan, saudara, Tuhan kasih terobosan yang baru, lebih baik, saudara, lebih besar, saudara, ya, kita percaya itu. Kita berdoa sama-sama untuk gereja kita, supaya gereja kita juga diberkati Tuhan melalui penderitaan, melalui persoalan, melalui masalah ini, biar Tuhan membuat satu mujizat, saudara, ya, terobosan baru. Yang penting kita semuanya bersatu hati, unity semuanya, ya, satu hati sama Tuhan, satu hati sama kita, bahwa Tuhan tuh pasti, ya kan, akan menolong gereja kita di tempat ini, memberkati, ya, amin, saudara. Baik, kita pemusik untuk memuji, silakan kembali. Baik, kita langsung berdoa, ya, saudara, ya, biar hati kita harus satukan, kita bersatu untuk khususnya untuk gereja kita juga, saudara, ya, untuk supaya Tuhan juga memberi kekuatan bagi umatnya di tempat ini, supaya Tuhan memberikan juga kekuatan bagi umatnya, jemaat yang hadir maupun jemaat yang pada saat ini menderita, saudara, ya, mungkin pada saat ini dalam sakit atau sedang mengalami masalah, musibah, biarlah Tuhan sendiri akan memberi kekuatan, memberikan jalan keluar, ya kan, memberi pemulihan.
Kita satukan hati, saudara, kita akan masuk ke dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami mengerti sekarang Tuhan bahwa penderitaan yang sudah kami alami pada saat ini Tuhan, itu adalah baik Tuhan. Untuk membuat iman kami Tuhan boleh lebih kuat Tuhan. Iman percaya kami boleh lebih kuat untuk menghadapi segala pergumulan, persoalan, penderitaan yang ada. Dan bukan itu aja Tuhan, Kau telah memperingatkan kami tujuan penderitaan ini Tuhan, untuk kami boleh kembali Tuhan bertobat Tuhan, kembali kepada jalan kehendak Engkau Tuhan, untuk kami dapat kembali kepada rancangan-Mu yang semula Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Kau penderitaan ini boleh memurnikan iman kami akan setia Tuhan. Kami tidak goyah Tuhan menghadapi persoalan apapun juga Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan satu-satunya kami percaya. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami juga berdoa satu hati Tuhan untuk gereja kami. Kau tahu Tuhan, kalau pada bulan Agustus nanti Tuhan, gereja ini Tuhan, kami tidak tahu Tuhan kemana, apakah harus kami perpanjang atau tidak, sesuai dengan apapun yang terjadi Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, semuanya ini Tuhan kami alami, kami jalani, karena kami percaya Tuhan kalau Tuhan yang sudah membuka tidak ada yang bisa menutup ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu boleh terjadi bagi gereja kami Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan untuk gereja ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan Tuhan jalan keluar, berikan terobosan mujizat-Mu, visi kami yang baru Tuhan, visi-visi yang sudah ada Tuhan, biarlah Tuhan Kau mau memberikan Tuhan kekuatan Tuhan supaya kami boleh melaksanakan dengan baik Bapa. Terima kasih, kami percaya Tuhan semuanya kami serahkan dalam tangan Kau, untuk semua, untuk kemuliaan, kebesaran akan nama-Mu, dan nama-Mu ditinggikan Tuhan dari sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa. Untuk Bu Marbun juga kami bawakan dalam tangan Kau jamah supaya Kau pulihkan kesehatannya, berkati keluarganya semuanya Bapa. Untuk saudara kami yang sakit juga Kau jamah di mana pun berada. Pujilah Engkau Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Saya mengundang untuk pengerja yang membawa kolektan untuk maju ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu. Berkatilah firman ini agar menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami akan menjalankan persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan angkat satu pujian di bawah kepak sayap-Mu. Haleluya. Berikan saya untuk bangkit berdiri. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi.
kita akan mendengarkan pengumuman sepakan. Atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bapak Suhandi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, aktivitas, kesehatan, dan keluarga Bapak. Selanjutnya, ibadah doa fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh ibadah WBI di jam 3 sore di Gereja Betani Jemaat Immanuel di lantai 2, dan kemudian akan dilanjutkan juga oleh FA Youth di setiap hari Sabtu jam 3 sore di lantai 3 Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi. Kemudian kita akan kembali lagi di ibadah raya yang disertai oleh sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai selesai yang bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel Ruko Pasar Modern R75. Kemudian untuk cek kesehatan setiap minggu kedua, cek kesehatan setiap 3 bulan sekali di minggu kedua yang nanti akan bertepatan di bulan Mei minggu kedua. Berpuasa dan diperbolehkan hanya minum air putih saja dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi atau selesai ibadah. Nah, nanti kita akan cek gula, kolesterol, darah asam urat dan tensi. Oke. Nah, kemudian untuk persembahan, perpuluhan, ucapan syukur serta pembangunan bisa melalui transfer lewat Bank BCA atas nama Yohan Sofyan ya, seperti sini ada kode-kodenya. Kode-kode ini hanya untuk yang melalui ATM saja. Kalau misalnya lewat M-Banking bisa ditulis di notes aja. Kemudian bagi saudara atau saudari yang rindu untuk melayani bisa menghubungi ke saya atau ke Ibu Mary. Kemudian ada ibadah Friday Prayer Night atau ibadah doa semalam suntuk. Kami mengundang Bapak atau Ibu untuk bisa menghadiri ibadah doa semalam suntuk setiap hari Jumat minggu pertama dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Doa semalam ini juga dibagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama dari jam 10 malam sampai jam 12 malam, dan sesi kedua dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Itu saja untuk pengumuman sepekan, dan saya juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di minggu depan karena kita akan dilayani oleh Pendeta Felix dari Impact Community. Itu saja untuk pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita akan angkat satu penyembahan kemuliaan bagi Allah. Tuhan yang
mau berdoa untuk hamba Tuhan yang telah membawakan berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu Tuhan dari segala aktivitas, kegiatan dan kesehatan serta keluarga, anak, mantu, cucunya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Dengan firman yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami akan menjalankannya sesuai dengan perintah-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan gereja yang ada Tuhan. Berkatilah kegiatan-kegiatan gereja ini Tuhan agar semuanya dapat menyenangkan hati Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala beserta keluarganya. Kami serahkan keluarga-Mu ini Tuhan ke dalam tangan Bapak Kau yang campur turun tangan Tuhan dalam keluarga ini Tuhan. Apapun yang dirancangkannya ya Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk visi misi gereja-Mu ini Tuhan. Berkatilah visi misi gereja-Mu ini Tuhan. Apapun Bapak visi misi gereja ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara-Mu Indonesia Tuhan. Berkatilah bangsa negara-Mu. Jauhkanlah dari hal-hal yang tidak kami inginkan Bapa. Engkau satukan kami Tuhan agar terus memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk makanan dan minuman yang telah disediakan Tuhan. Berkatilah makanan dan minuman ini Tuhan agar menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan lebih giat lagi ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Hamba membawa persembahan dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau biarlah persembahan ini akan menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkannya Tuhan, menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, persembahan ini ya Tuhan, Engkau yang memberkati berlipat kali ganda dari anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan berpisah meninggalkan rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara kita berdiri, angkat kedua tangan kita, arahkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudara, terimalah dan pulanglah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita di dalam setiap pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita, sehingga kita dimanapun kita berada, kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.